Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu billah. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan melanjutkan kitab Al-Wajibat Al-Mutahimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kitab kecil ini yang ada di hadapan teman-teman, itu ternyata subhanallah adalah kitab yang merangkum beberapa kitab. Subhanallah. Kita kemarin sudah menyelesaikan secara tidak kita sadari yang namanya kitab Ushulus Salasah. Ya kan? Coba teman-teman buka lagi babnya. Di sini ada 3 landasan utama, gitu kan? Ini aslinya ini kitab Ushulus Salasah. Dan alhamdulillah bi'aunillah atas pertolongan Allah kita sudah selesai. Masya Allah, tabarakar rahman. Dan hari ini kita akan belajar tentang kitab namanya kitab Nawaqidul Islam. Tapi mu'alif di sini Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi menjadikan satu bagian dari bagian kitab Al-Wajibat. Jadi Nawaqidul Islam itu sebenarnya adalah kitab yang posisinya itu satu kitab sendiri. Tapi oleh beliau nih, oleh pengarang kitab Al-Wajibat, dijadikan di dalam kitab Al-Wajibat. Ya, bisa dipahami nggak ibu-ibu? Jadi ibu-ibu kalau di luar sana, ibu-ibu belajar kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, itu satu kitab. Ya. Tapi oleh beliau dijadikan dalam bagian dari kitab Al-Wajibat. Ya, Masya Allah. Nah, ketika kita belajar tentang Nawaqidul Islam, maka kita akan dapatkan biasanya di kitab-kitab itu 10 pembatal keislaman. Dan itu ibu-ibu rangkaiannya, tulisannya biasanya hanya 2 lembar saja. Ya, tipis kitabnya. Hanya nanti syarahnya yang panjang. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi para ulama tuh ingin memudahkan para thalabul ilm, memudahkan para penuntut ilmu untuk mengetahui lebih dalam apa sebenarnya pembatal-pembatal keislaman. Dan ini yang seharusnya kita ketahui. Kenapa kita itu ibu-ibu harus belajar pembatal-pembatal keislaman? Karena banyak di antara kita yang tidak atau belum mengetahui sebuah amalan, sebuah perbuatan di mana ternyata itu termasuk dari pembatal keislaman. Ya kan? Kalau kita hanya mempelajari tentang taat kepada Allah, tentang sholat, tentang zakat, kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang merusak Islam itu sendiri, yang membatalkan keislaman kita. Kita tahu itu yang membatalkan keislaman kita karena dari ilmu, karena dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tujuan para ulama termasuk yang membuat pengarang kitab Nawaqidul Islam adalah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi adalah agar kita tidak masuk dalam perbuatan yang bisa membatalkan keislaman kita. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik, sekarang kita belajar nih dari bab Nawaqidul Islam. Pelan-pelan ya. Nawaqidul Islam. Nawaqid, kalau ibu-ibu tahu nawaqid, itu adalah jamak dari naqidun. Naqidun itu isim fa'il dari naqadha syai'. Berarti artinya kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah pembatal-pembatal atau perusak-perusak. Kalau ini artinya pembatal saja. Karena yang akan kita pelajari jumlahnya 10, maka kita pakainya nakid atau nawakid, Bu. Nawakid jamak, karena kan 10. Jamak itu berarti lebih dari, ada yang mengatakan lebih dari 2 itu sudah jamak. 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya itu jamak. Nah, nawaqid jamak dari naqidun, artinya adalah pembatal. Atau naqadha syai', membatalkan sesuatu. Misalnya, ibu-ibu lagi belajar fikih, belajar bab wudu. Kalau belajar bab wudu itu belajar nggak pembatal-pembatal wudu? Belajar ya?
Saya mau tanya, kenapa kok ibu-ibu belajar pembatal-pembatal wudu? Padahal kan ibu lagi belajar wudunya. Kenapa kok mesti dipelajari pembatal-pembatalnya? Kenapa kita kalau belajar wudu kok kita harus belajar juga nih pembatal-pembatal wudu? Ya ibu, silahkan. Agar tahu wudu kita sah atau tidak. Masya Allah, sama ya. Ini saya menyederhanakan. Kenapa kita, jazakillah khair ibu, kenapa kita belajar nawaqidul Islam? Agar kita tahu Islam kita itu sah atau tidak gitu. Sama dengan wudu. Kalau wudu kita begitu perhatian dengan wudu kita, begitu kita perhatian dengan pembatal-pembatal wudu, karena agar kita lebih tahu wudu kita itu sah atau tidak, maka Islam pun demikian. Kita harus belajar lagi apa sebenarnya pembatal-pembatal keislaman, agar kita tahu Islam kita itu benar atau belum, sah atau tidak. Yaitu diantara tujuan utamanya. Bisa dipahami nggih? Ya kan, orang kalau misalnya dia wudu, tiba-tiba dia makan daging unta, kan batal tuh wudunya. Berarti dia harus wudu lagi. Sama, Islam kalau dia masuk ke pembatal keislaman, misalnya syirik akbar, maka dia harus bertaubat dan harus bersyahadat kembali. Ya, itu yang artinya dalam merusak pembatal-pembatal atau belajar pembatal-pembatal keislaman. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kitab namanya kitab Nawaqidul Islam. Nanti ibu-ibu bisa cari, silahkan dicari-cari lagi, insya Allah banyak yang jual. Sama, tidak ada bedanya kitab yang bernama Nawaqidul Islam dengan yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi. Sama, persis sama. Ya. Dan kalau kita merujuk kepada kitab Nawaqidul Islam, maka kita akan jumpai pengarang kitab Nawaqidul Islam adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau adalah salah seorang ulama dari Saudi Arabia yang beliau itu sangat-sangat, sebenarnya ya teman-teman, beliau itu sangat cinta dengan kita kaum muslimin. Tidaklah beliau itu membuat kitab-kitab, tidaklah beliau itu berdakwah, subhanallah, karena beliau mencintai kita kaum muslimin. Beliau tidak mau saudaranya sesama kaum muslimin akhirnya masuk ke dalam api neraka. Begitu ya kira-kira. Tapi terkadang subhanallah ibu-ibu, saya sedih sekali ketika banyak dari orang-orang yang belum paham siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akhirnya mengolok-ngolok beliau dengan kata-kata Wahabi. Ya, subhanallah. Padahal beliaunya itu subhanallah teman-teman tidak punya, istilahnya tidak pernah menyakiti kaum muslimin. Bahkan beliau rasa sayang beliau, akhirnya beliau membuat kitab-kitab, membuat tulisan-tulisan agar saudaranya sesama muslimin itu tidak terjatuh ke dalam api neraka. Subhanallah. Ini kira-kira Bu, kalau saya mau tanya, ada seorang ibu, ya, tanda sayang seorang ibu kepada anak itu apa Bu? Tanda orang tua sayang kepada anak, apakah orang tua itu membiarkan anaknya dia tidak salat atau memberikan nasihat, nak, ayo nak salat nak, begitu gak? Memberikan nasihat kan? Kalau memberikan nasihat itu tanda sayang atau tidak? Sayang ya. Tapi anak yang tidak tahu diri, dia akan mengatakan orang tuanya tidak sayang karena selama ini menyuruh-nyuruh dia untuk salat. Padahal orang tuanya itu karena saking sayangnya beliau memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab teman-teman, karena sayangnya kepada saudaranya sendiri, beliau akhirnya menasehati kita semuanya agar kita tidak masuk ke dalam jurang api neraka. Insya Allah bisa kita pahami ya ibu-ibu. Jadi kita mudah-mudahan kita diberikan rasa legowo oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah ikut-ikutan mengecap sesuatu yang kita tidak tahu kejelasannya. Ya, karena kita itu subhanallah terkadang ya dapat sharean berita dari mana, terus kita ikut nyebar-nyebarin gitu ya, subhanallah. Padahal semua yang kita share itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jelas-jelas tahu sebenarnya apa sih yang disebut dengan Wahabi misalnya, itu benar-benar kita harus belajar. Kenapa kok mereka menyebut Wahabi? Padahal jelas-jelas itu tuduhan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan beliau adalah seorang yang sangat sayang kepada kaum muslimin seluruhnya. Buktinya apa sayang? Menasehati agar kita tidak terjatuh ke dalam jurang api neraka. Subhanallah. Nah, agar kita semakin cinta dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka mari kita sedikit tahu tentang siapa beliau. Beliau adalah salah satu ulama dari Unaizah, teman-teman, dan beliau dilahirkan pada tahun 1000
1115 Hijriah. Jadi pada tahun 1115 Hijriah beliau dilahirkan, dan beliau, coba teman-teman, menghafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Subhanallah. Bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Abdul Wahab sendiri adalah seorang ulama. Jadi guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri. Masya Allah. Kita tuh senang ya teman-teman kalau kita punya suami kita yang mengajarkan pertama kali ngaji kepada anak-anak kita. Senang gak teman-teman? Senang ya, Masya Allah. Begitulah biasanya kondisi para ulama. Mereka memiliki seorang ayah. Kalau ayahnya masih hidup, maka biasanya mereka akan belajar kepada ayahnya. Kecuali para ulama yang ayahnya sudah meninggal dari kecil, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama kita semuanya, beliau itu ditinggal wafat oleh ayahanda beliau di usia beliau masih kecil. Jadi beliau dalam keadaan yatim, dan beliau punya ibu yang luar biasa, mau mendidik Imam Syafi'i dan mengantarkan Imam Syafi'i duduk di majlisnya Imam Malik. Sampai akhirnya Imam Syafi'i, Masya Allah, dapat banyak mereguk ilmu dari Imam Malik dan jadilah seorang ulama. Subhanallah. Jadi rata-rata semua ulama kalau masih memiliki seorang ayah, itu mereka pertama kali belajar dari ayahnya. Ya, contoh lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau termasuk, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu namanya Ahmad. Beliau termasuk ulama yang mendapatkan pelajaran pertama kali dari ayahanda tercintanya. Masya Allah. Jadi memang ibu-ibu, Syekh Muhammad ini beliau dari kabilah namanya kabilah At-Tamimi. Kabilah At-Tamimi itu kabilah yang besar di Saudi Arabia, dan beliau termasuk orang yang terpandang waktu itu. Ya, Masya Allah. Tapi dalam keadaan terpandang, beliau tidak kemudian akhirnya berleha-leha tidak belajar ilmu agama. Beliau dari kecil belajar ilmu agama, bahkan menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sebelum usia 10 tahun. Dan beliau teman-teman, subhanallah, Allah berikan jatah hidup di dunia kurang lebih 91 tahun. Insya Allah 91 tahun tuh lama apa mboten, Bu? Lama. Karena kata Rasulullah SAW saja, umur mayoritas umatnya Rasulullah SAW itu, kata Rasulullah, baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Sudah. Rasulullah umurnya berapa ibu-ibu? 63. Berarti kalau di atas 70 itu sedikit ya. Termasuk Syekh Muhammad, beliau diberikan usia 91 tahun. Jadi coba saya mau tanya, 1115 tambah 91. Kapan beliau diwafatkan? Matematikanya keluar. Berapa? 1206. Baik. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa. Kita matematika kita tuh terpakai ngajarin anak-anak. Ya. 1206 ya, Bu. 1206 beliau meninggal dunia. Hijriah. Ya, Masya Allah. Baik, itu biografi singkat yang membuat kitab Nawaqidul Islam. Sekarang ibu-ibu tolong dibuka surah An-Nahl ayat 92. Kalau sudah kita baca bareng-bareng. Ya, ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini bukan di awal surat, langsung dibaca ya, Bu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalam bainakum takuna ummatun ya arba min ummah innama yablukumullah bihi wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun. Ada nggak kalimat naqadha atau naqidun atau nawaqid? Coba cari. Dalam kalimat mana? Dalam kata apa? Naqadat ghazlaha. Jadi dalam ayat ini ibu-ibu, Allah memberitahukan kita semuanya. Apa kata Allah? Janganlah engkau seperti seorang perempuan
yang dia menguraikan kembali benangnya, padahal benang tersebut sudah dipintal. Tahu nggak Bu? Orang memintal benang tuh butuh waktu nggak? Butuh waktu. Tapi ternyata ada perempuan-perempuan yang akhirnya menguraikan benangnya kembali, subhanallah, menjadi cerai-berai. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan orang yang lain. Padahal sesungguhnya subhanallah di hari kiamat akan dijelaskan kepadamu apa yang dahulu kalian perselisihkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tafsir ini teman-teman menjelaskan janganlah kita membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah kita buat. Ini syarahnya ya. Dan kita ambil syahidnya bahwa di dalam kata surah An-Nahl ayat 92 ini Allah menjelaskan arti naqad. Berarti arti naqad itu artinya diantaranya adalah mengurai. Ya, naqadha artinya mengurai. Jadi bisa menjadi pembatal, bisa merusak dan mengurai. Ya, janganlah kalian mengurai kembali keyakinan kalian yang telah kalian benar-benar yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang harusnya disembah, satu-satunya ilah yang mesti disembah. Jangan kalian membatalkan keislaman kalian sendiri yang awalnya beriman kemudian murtad. Ya subhanallah. Ini arti dari kata naqadha. Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua surah Al-Baqarah ayat 27. Boleh dibuka. Dibaca yuk. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Coba dicari ada kalimat yang ada nun, qaf atau dodnya enggak? Yang qudun. Masya Allah, ibu-ibu sekarang sudah mulai jeli ya. Jadi hari ini nih ibu-ibu sebenarnya sedang memberikan makan untuk otak kita. Ya, semoga bagi ibu-ibu yang biasa datang ke majelis ilmu, mudah-mudahan nanti ketika tuanya nggak diberikan kepikunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena setiap hari dikasih makan otaknya. Ya, yang pikun itu biasanya semua atas kehendak Allah. Karena nggak dipakai otaknya, ya nggak dipakai otak kita, akhirnya lama-kelamaan jadi pikun. Baik, ibu-ibu di dalam surah Al-Baqarah ayat 27 ini ibu-ibu akan menemukan kata yang qudun. Ya, yang qudun artinya alladzina, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, artinya adalah orang-orang yang dia yang qudun, membatalkan, merusak perjanjian-perjanjian yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi arti kata naqadha ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan artinya adalah pembatal, perusak, ya, mencerai-beraikan, mengurai, itu semuanya arti dari kata naqadha. Baik, sudah ya, berarti kita sepakat sudah mengerti apa arti kata nawaqid. Ya, naqidun. Coba saya cek lagi. Ibu, apa arti kata nawaqid? Nggak usah mak ciplek, nggak apa-apa. Sesuai dengan yang ibu pahami aja. Pembatal-pembatal keislaman. Kenapa kita harus belajar pembatal-pembatal keislaman? Masya Allah, tabarakallah, Allah yubarik fiik, Masya Allah, bagus, Masya Allah jawabannya, Allahu Akbar. Baik, jazakillahu khair. Nah sekarang teman-teman, kita sudah tahu apa arti nawaqid. Sekarang yang harus kita pelajari adalah arti kata al-Islam. Coba, kita itu kan agamanya Islam. Kira-kira tahu nggak apa arti Islam? Tunduk dan taat berarti berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Satu. Kemudian tunduk dan taat kepada syariat yang telah Allah tentukan. Hanya Allah saja. Baik, ya jazakillah khair. Nggak apa-apa bahasa Indonesianya. Sekarang kita tulis bahasa Arabnya. Al-Islamu huwa, belajar bahasa Arabnya sedikit-sedikit. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Kenapa kita harus belajar apa itu Islam? Karena kan kita orang Islam gitu ya. Masa nggak tahu ketika ditanya apa itu Islam? Ana jelaskan. Poin yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa kita itu beragama Islam kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk disembah.
Berarti semua perbuatan kita, ucapan kita, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillah bitauhid. Ya, nanti insyaallah di dalam kitab Al-Wajibat juga kita akan mempelajari tentang setelah nawaqidul Islam pembagian tauhid. Ya, apa sih arti tauhid? Pembagiannya apa saja? Insyaallah setelah kita selesai belajar dari kitab Nawaqidul Islam. Ya, al-istislamu lillahi bitauhid. Maksudnya adalah menyerahkan diri kita, baik perbuatan kita maupun ucapan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan dari tauhid itu sendiri adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang mesti diingat adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang kedua adalah konsekuensi dari menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua nih Bu, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ini adalah taat. Kalau ini tadi istislam, menyerahkan. Kenapa orang-orang yang dia saat ini masih mengakui bahwa Allah bukan satu-satunya Rabb yang berhak disembah, meyakini masih adanya yang disembah bukan Allah Subhanahu wa taala, itu belum disebut sebagai Islam. Karena mereka masih ada sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahami nggih yang pertama. Yang kedua tadi, konsekuensi dari kita menyerahkan diri kita kepada Allah adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ibu-ibu kita tahu ada perintah-perintah dan larangan-larangan? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran yang menjelaskan perintah-perintah dan lebih detailnya lagi kita harus belajar masalah hadis-hadis yang sahih. Jadi balik lagi, yang namanya taat ini kita tidak bisa taat kepada Allah kalau kita tidak belajar ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika kita sudah pegang ini dua, Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah kita akan mudah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik lagi, tidak disebut taat kepada Allah kalau dia tidak punya ilmunya. Maka di antara syarat ibadah, ya di antaranya adalah yang para ulama jelaskan ada dua. Syarat ibadah diterimanya ibadah kita, yang pertama adalah memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah, berarti tauhidnya dapat. Yang kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ittiba'. Ya, dari mana kita mengikuti Rasulullah SAW? Dari belajar. Ya, duduk di majelis ilmu. Baru kita mentaati Allah dan Rasulnya. Saya mau tanya, saya sederhanakan begini. Ibu-ibu, orang dia mau taat kepada Allah, mau sholat, mau saum puasa di bulan Ramadan. Kenapa mereka mau puasa di bulan Ramadan? Orang-orang di luar atau kita nih, kenapa kita mau puasa di bulan Ramadan? Coba jawabannya apa? Karena ikut perintah Allah. Ibu dari mana tahu kalau itu puasa Ramadan perintah dari Allah? Dari Al-Quran. Berarti ibu-ibu tidaklah mengetahui mana perintah, mana larangan kecuali dari Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya ibu-ibu secara global. Misalnya perintah salat, wa aqimus shalah, ya dirikanlah salat. Tapi apakah ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan pembatal sholat, rukun-rukun sholat, syarat wajib sholat, apakah ada? Tidak ada. Di mana ibu-ibu temukan? Di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berpegang dalam dua pemandu ini, dua panduan ini, Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari kata Al-Islam adalah wal bara'atu minasyirk, ya berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Berarti berlepas diri dari kesyirikan itu, saya mau tanya, itu sebuah perbuatan atau pelaku syirik? Itu perbuatan. Berarti kita berlepas diri dari perbuatan syirik tersebut, ya, dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, poin keempat, dan kita berlepas diri dari para pelaku syirik itu sendiri. Jadi ini Ibrahim agar lebih mudah menghafalkannya. Jadi 4 poin ini, kalau ibu-ibu gimana kalau nggak ngafal bahasa Arabnya, dosa nggak dosa, tenang aja Bu. Ya, yang penting kita paham dulu. Yo, sekali lagi, apa arti kata Al-Islam Bu? Poin pertama apa? Ya, poin kedua, Masya Allah. Poin ketiga,
Masya Allah. Poin keempat. Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Wah, ibu-ibu jadi kayak sekolah lagi. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, sekarang saya mau tanya, ada orang dia tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah, berarti sudah masuk ke poin 4 nggak? Sudah masuk? Ya kan, tidak menyekutukan Allah ada di poin berapa itu? Poin 1, tidak menyekutukan Allah. Oh ya, sama dengan berbuat syirik ya. Tapi misalnya dia masih cinta atau masih, mohon maaf ya, masih mengikuti perayaan-perayaan para pelaku syirik, para pelaku yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini Islamnya sempurna apa dereng? Belum. Karena dia belum bara'ah, dia belum menjauhkan dirinya dari para pelaku syirik ya. Dan ini nanti yang akan dibahas lebih dalam lagi. Baik, setelah kita tahu apa arti kata dari kata al-Islam, dan al-Islam itu dari kata aslama, yaitu menyerahkan diri, dan kita tahu apa arti dari kata nawaqid, maka sekarang kita masuk ke matan selanjutnya. Baik, apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? I'lam. I'lam itu ketahuilah. Subhanallah. Di sini teman-teman kita bisa mengambil beberapa faidah. Kalau ada penulis kitab atau penulis buku, dia mengatakan i'lam, artinya mereka itu minta kita agar fokus. I'lam, ketahuilah. Dan yang kedua, para ulama mengatakan ketika seseorang mengatakan i'lam, itu artinya adalah tanda sayangnya seorang muallif, seorang pengarang kitab kepada yang akan membaca kitabnya. Jadi ketahuilah. Ada juga beberapa mu'alif yang mengatakan di dalam kitabnya, i'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah yang dirahmati. Dan ini menunjukkan rasa sayang mereka kepada kita para pembacanya. Kata beliau, i'lam anna nawaqidul islami ashratun. Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman ada berapa, Bu? Ada 10. Dan ketika kita tahu bahwa pembatal keislaman ini ada 10, bukan berarti mencukupkan diri dari 10 ini. Kalau teman-teman misalnya nemu di kitab lain nih, ada pembatal keislaman lebih dari 10, misalnya 12, 13, berarti kita membenarkan apa mboten? Membenarkan. Ini yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. 10, bukan berarti kalau lebih dari 10 itu bukan pembatal keislaman. Bisa dipahami ya? Jadi teman-teman jangan sampai loh, saya pernah belajarnya nawaqidul Islam 10 gitu. Dari mana itu 12? Berarti itu nggak benar yang duanya, bukan. Ya, jadi di sini bukan seperti misalnya rukun Islam. Ibu-ibu, kalau rukun Islam itu berapa jumlahnya? 5. Kalau ada yang bilang 6, 7 boleh nggak? Nggak boleh ya. Kenapa kok nggak boleh? Ayo, saya mau tanya lagi. Paham nggak maksudnya? Kenapa nggak boleh? Kita nggak boleh bilang rukun Islam itu 6, 7. Karena di Al-Quran, sebutkan ayatnya, Bu. Sebutkan ayatnya, Mbak. Katanya di Al-Quran ada 5. Iya, sebutkan ayatnya. Kok saya baru tahu? Ada ayatnya nggak? Dari ayat atau dari hadis kita tahu? Hadis. Apa hadisnya, ibu-ibu? Buniyal Islamu ala khams. Sesungguhnya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Siapa yang memberitahukan kita 5 itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan sebuah bilangan dan bilangan itu adalah 5, maka kita tidak boleh menambah-nambahkan 6 sampai 7, 8, 9, 10. Tapi karena ini bukan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataannya seorang ulama, maka kalau ditemukan ulama lain mengatakan lebih dari 10, maka kita tidak menyalahkannya. Insya Allah bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Pertama, apa itu al-awwal? Berarti al-awwal berarti ada ats-tsani, ats-tsalis. Kalau kata ada al-awwal berarti ada ats-tsani, ats-tsalis. Berarti ini adalah jumlah bilangan. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, coba teman-teman buka
Halaman kalau bahasa Arabnya, bentar. Halaman, ibu-ibu pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arabnya coba buka halaman 20. Kalau bahasa Indonesianya coba buka halaman 34. Kalau yang bahasa Arab coba buka halaman 20 di kitab. Kalau yang bahasa Indonesia coba buka halaman 34. Sudah? Baik. Di dalam kitab ini disebutkan At-tauhid salah satu anwa'. Tauhid itu dibagi menjadi 3. Dan bagian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Ya. Tauhid tentang yang kedua disebut uluhiyah, bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini oleh Syekh yang pertama asyirku fi ibadatillah, ini masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Karena tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan yang dimaksud oleh Syekh asyirku fi ibadatillah termasuk juga tauhid asma wa sifat. Ya, karena ada banyak orang-orang yang terjatuh ke dalam syirik, ke dalam asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 pembagian tauhid yang masuk dalam pembahasan poin pertama dalam nawaqidul Islam. Ya, ibu-ibu, orang-orang musyrikin Arab, ya saya mau tanya, mereka disebut sebagai orang muslim bukan? Mereka itu tahu yang memberikan makan, yang menciptakan mereka itu adalah Allah. Mereka tahu, paham mereka. Bahkan mereka itu teman-teman, kalau sedang berada di tengah lautan, kemudian ada sebuah gelombang yang sangat tinggi, mereka akan berdoa kepada siapa? Mereka mintanya kepada Allah. Tapi apakah mereka disebut sebagai seorang yang muslim? Ayo, orang-orang musyrikin Arab ya zaman dulu kala sebelum Rasulullah SAW diutus atau setelah Rasulullah SAW diutus, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW dan mereka mengakui bahwa yang memberikan makan itu adalah Allah. Apakah mereka disebut sebagai orang muslim? Ini jawabannya banyak. Baik, karena diantaranya mereka masih menyekutukan Allah. Mereka masih menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka masih menyekutukan Allah, berarti mereka belum disebut sebagai seorang yang muslim. Ya, berarti masuk ke tauhid uluhiyah. Nanti insyaallah tauhid uluhiyah ini kita akan bahas di pertemuan setelah bab nawaqidul Islam. Baik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh langsung membahas dalilnya, ya. Yaitu ada di surah An-Nisa ayat 40. Berapa ini? 116 ya? Coba 48 dan 116. Coba dibuka ibu-ibu. Surah An-Nisa ayat 48 sama 116. 48 dulu. Yo ibu-ibu dibaca silakan. Ta'awud dulu. Masya Allah. Baik. Di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini apa katanya? Maka dia akan mendapatkan siksa, ya, mendapatkan siksa. Baik. Di sini teman-teman adalah yang dimaksud di sini adalah syirik yang besar. Ya, yang maksud di sini adalah syirik besar. Jadi barang siapa yang dia berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di dalam api neraka dan dia tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya di sini ada lagi di dalam surah, coba di dalam surah An-Nisa ayat 116, coba dibuka lagi teman-teman, surah An-Nisa ayat 116. An-Nisa ayat 116, berarti masih satu surah. An-Nisa ayat 116.
Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni selain dosa syirik. Dan nanti insya Allah teman-teman akan lebih mendapatkan penjabaran tentang syirik itu sendiri di bab setelah pembagian tauhid. Coba teman-teman buka halaman 22 bagi yang berbahasa Arab. Sebenarnya saya mau menjelaskan panjang lebar. Syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Ya di sini syirik zahir, tapi ternyata ada di sini. Yang pakai bahasa Indonesia teman-teman tolong dibuka halaman, ini lengkap ini kitabnya, Masya Allah kecil tapi lengkap, halaman 36. Coba dibuka halaman 36. Ada kan? Di sini nanti dijelaskan panjang lebar. Syirik itu adalah lawannya tauhid. Nanti dibagi menjadi 3. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik khafi. Dan ada pembagian ulama yang membahas syirik itu hanya terbagi menjadi 2. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Ya di sini dibahas ada 3. Nanti insya Allah kita akan belajar lebih dalam lagi apa itu sesungguhnya syirik akbar dan apa itu syirik kecil dan apa yang disebut dengan syirik khafi. Nanti syirik akbar dibagi lagi teman-teman di sini. Ada syirik dalam berdoa kepada Allah, ada syirik dalam ketaatan kepada Allah, ada syirik dalam mahabbah, ada syirik yang dia masuk ke dalam syirik saghir, asghar. Asghar itu adalah nanti masuknya babriya, ya. Ada yang disebut dengan syirik khafi atau syirik yang samar, ya. Dan ini insya Allah nanti kita masuk dalam pembahasan setelah kitabut tauhid ya teman-teman. Yang jelas saya akan menekankan di sini bahwa subhanallah kalau kita tahu bahwa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mempelajari macam-macam syirik adalah kewajiban bagi kita semuanya. Ya, kenapa kita harus belajar tentang macam-macam syirik? Agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kitab ini. Karena kitab ini subhanallah pembahasan dari satu bab ke bab berikutnya itu selalu memiliki hubungan, ya kan? Kemarin kita belajar apa Mbak Tias? Syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Kemudian kita belajar tentang usulus salasa. Kita ada hubungannya dengan nawaqidul Islam. Jadi kitab ini subhanallah kitab yang seharusnya kita murojaah kembali, ya. Dan syirik tersebut teman-teman adalah sebuah hal yang sangat menakutkan karena kalau kita tidak subhanallah kita tidak bertaubat kepada Allah sampai Allah mencabut nyawa kita, maka pelaku-pelaku syirik ini akan kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu syirik dan pembagiannya. Insya Allah kita akan temui nanti di bab setelah pembagian tauhid. Wa minhu di sini mu'alif mengatakan adzabhu li ghairillah. Subhanallah. Termasuk syirik dalam beribadah. Ya, syirik itu tadi masuknya berarti kalau di bab yang ini syirik dalam ketaatan. Ya, syirik dalam beribadah termasuk menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabr. Seperti orang-orang dia menyembelih hewan tapi bukan untuk Allah tapi untuk jin atau untuk penghuni kubur. Contohnya begini Bu, mohon maaf sekali, ibu-ibu pernah nggak lihat orang menyembelih? Baca apa kalau menyembelih? Biar hewan sembelihannya nggak jadi bangkai. Bismillah. Itu bismillah Allahu akbar gitu ya kalau pas kurban. Nah, kenapa pembeda kita, kenapa kita mengatakan bismillah? Agar yang hewan yang kita sembeli pertama menyebut nama Allah, kedua kita benar-benar sembelihan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki dan hewan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati kehidupanku, kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibu, saya pernah mendengar sebuah kasus, ini kasusnya nyata. Ada seorang perempuan dia sakit, terkena sihir, ya. Maka kata orang pintar yang ada di kampungnya,
Ini insya Allah beritanya thiqah, ya, karena saya mendengar langsung. Kata orang pintar yang ada di kampungnya dan terjadi di kampung saya. Katanya beliau, menurut orang kampung itu orang pintar. Padahal aslinya apa, Bu? Hah? Bodoh. Ibu-ibu yang bilang. Aslinya Mbah Dukun. Ya. Mbah Dukun itu bilang, kalau si perempuan ini pengen sembuh, maka dari keluarganya disuruh menyembeli ayam cemani hitam. Betul. Katanya orang pintar itu. Dan nih ibu-ibu yang lebih ngeri lagi, ayam cemani hitam itu nanti darahnya dibungkus pakai kain berwarna putih. Ya, jadi ada syarat-syaratnya. Kemudian ayamnya harus ada ayam cemani. Bentuknya itu saya pun nggak tahu ayam cemani itu kayak apa toh, Bu. Semua ayam hitam disebut cemani kah? Darahnya hitam juga. Allahu Akbar. Ada berarti bukan darah biru aja ya? Oh, Masya Allah, ada darah hitam ternyata ya. Oh, Allahu Akbar. Nah itu darahnya katanya disuruh ditampung di kain berwarna putih. Ya, la haula wala quwata illa billah. Dan kemudian nanti nih teman-teman, ayam cemani itu dipotong syaratnya ya. Setelah itu dimasak, kemudian ditaruh di sebuah pohon katanya. Pohonnya itu ditunjukkan pohon yang mananya oleh si orang pintar yang ngaku-ngaku pintar padahal Mbah Dukun ya. Dan subhanallah kalau si keluarga ini teman-teman ternyata mengikuti apa kata orang pintar, dia sudah masuk ke syirik belum? Masuk. Dan ini subhanallah banyak terjadi dalam sebagian besar ya masyarakat kita. Ya, maka hati-hati ya ibu-ibu, tidak ada obat atau kesembuhan dalam banyak penyakit atau dalam segala penyakit kalau kesembuhannya itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, ya. Enggak ada yang namanya obat itu, Bu, sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Enggak ada. Contoh misalnya, ada orang mengatakan kalau mau sembuh minum air kencingnya manusia. Itu boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Najis, karena bertentangan dengan perintahnya Allah. Jadi akal kita, akal sehat kita itu harus dipakai. Kita itu dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah ikut-ikutan. Berarti kalau mereka mengatakan ayam cemaninya disembeli, darahnya harus dibungkus, kemudian ayamnya dibikin bekakak ayam, disandingkan di sebuah pohon, berarti jelas mereka bersekutu dengan jin. Ya, kemudian yang kedua, ini real yang ada di sebagian negara atau bahkan di tempat kita. Orang nyembelih, entah nyembelih kerbau atau nyembelih sapi atau nyembelih apa biasanya. Kemudian dilarung di laut. Itu kira-kira boleh napa mboten? Tidak boleh. Kenapa mereka melarung hewannya kepalanya ke laut? Coba saya mau tanya. Ibu pernah nggak tanya ke orang yang larung ke laut? Itu kenapa mereka membuang kepalanya ke laut? Hah? Penghuni laut? Mau ikan dong ya? Oh, berarti dimakan oleh ikan. Tapi masalahnya ikannya suka nggak dengan kepala kerbau, kepala sapi? Ya kan? Kan bukan makanannya ya. Masya Allah. Coba dipakai akal kita yang sehat. Subhanallah, subhanallah. Katanya tolak bala. Sekarang saya mau tanya lagi. Coba tanya ke orang-orang yang ada yang larung laut. Sekarang kalau tiba-tiba terjadi tsunami, ya, tsunami yang Allah datangkan, adakah di antara orang yang selama ini dikasih penghuni laut yang selama ini dilarungi itu kepala hewan, apakah mereka bisa menolong dari tsunami yang telah Allah tetapkan? Tidak bisa. Berarti selama ini keyakinan kita bahwa yang bisa menolak bala adalah bukan penghuni laut. Kasihan masa ikan dijadikan ininya ya, kambing hitamnya. Menurut mereka yang disebut dengan penghuni laut itu adalah jin. Ya, karena memang jin itu tempatnya di laut. Ya, sebagian raja-rajanya jin itu ada di laut. Maka keyakinan mereka bahwa jin yang ada di laut itu bisa menolong mereka dari bala itu terpatahkan. Ya, ibu-ibu ya. Karena kalau tsunami aja, apakah mereka tiba-tiba bisa menghentikan tsunami itu? Tidak bisa. Ya, berarti yang bisa menghentikan tsunami, yang bisa menolak bala adalah pemilik laut. Siapa pemilik laut? Allah. Ya, Masya Allah. Ini sekarang kita lagi belajar kewarasan akal kita masing-masing. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman, mohon maaf sekali di sini disebutkan aulil qabr, atau untuk kubur atau termasuk di dalamnya penghuni kubur tersebut.
Ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita yakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada yang namanya alam barzakh, ada yang namanya alam kubur. Di dalam alam kubur, orang yang meninggal dunia itu kira-kira apa yang nanti akan mereka lakukan? Menghadapi yang namanya fitnah kubur, iya enggak? Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, itu fitnah kubur. Semua orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang meninggal misalnya cuman diketemukan tangannya saja, atau orang-orang yang misalnya dia meninggal dalam keadaan terbakar sudah menjadi abu, misalnya kebakaran di sebuah pasar, kemudian dia hanya sudah abunya saja, nggak temukan jasadnya. Maka apa kata Syekh yang saya pelajari di kitab Lamia, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan tentang ujian fitnah kubur, maka semua orang yang pernah hidup dia akan mendapatkan fitnah kubur, dia akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur. Kecuali ada yang dikecualikan, kecuali para anbiya, ya. Para anbiya ini tidak dapat mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan nanti di kubur juga ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur. Maka ini yang harus kita benahi dulu. Maka para penghuni kubur mereka sibuk dengan dirinya masing-masing dan tidak bisa memberikan manfaat untuk orang hidup. Ya, ini yang perlu kita benahi dulu ya Bu. Kenapa selama ini kita kadang mohon maaf sekali kita minta ke orang yang sudah meninggal, karena kita mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya orang kalau sudah meninggal dunia di dalam kubur, mereka sibuk dengan amalannya mereka masing-masing ketika mereka hidup di dunia. Jadi tidak boleh yang namanya menyembelih hewan ditunjukkan untuk penghuni kubur. Termasuk mohon maaf sekali, terkadang, nah ini nih Masya Allah, semoga Allah memberikan hidayah untuk orang kampung saya ya. Di kampung saya itu Bu, kadang subhanallah, semoga Allah memberikan hidayah, ada yang namanya dinamakan dengan mohon maaf makan-makan di atas kuburan. Ya, makan-makan tapi di atas kuburan. Dan itu enggak tahu saya kalau di Yogyakarta. Ini yang saya katakan di tempat kami di Jawa Barat. Dan makan-makan di tempat kuburan itu di kuburannya Bu. Padahal syariat mengatakan kita menginjak, kalau kita pakai sendal Bu, kita nggak boleh kita menginjak atas kuburannya. Ya itu nggak boleh. Apalagi makan-makan di sekitar atau di dalam pekuburannya. Mereka berdalih bahwa itu namanya sedekah kubur, sedekah makam. Ya, padahal ini jelas yang namanya sedekah itu tidak harus dikerjakan di makam. Yang namanya sedekah kita bisa luas, kita bisa memberikan uang itu kepada anak yatim, kita bisa memberikan uang tersebut untuk para penuntut ilmu, misalnya membeli kitab, kita bisa memberikan kepada tetangga kita, dan itu sudah ada penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang kedua, masalah bab syirik ini, bahwa syirik itu dibagi menjadi dua. Nggak ada nanti di pembahasan yang saghir, kabir, nggak ada. Yang pertama syirik dengan perkataan, yang kedua syirik dengan perbuatan. Makanya ini saya bahas di sini, biar nanti yang masalah syirik besar, syirik kecil nanti biar fokus di pembahasan berikutnya. Syirik termasuk pembahasan yang cukup luas ya, dan di sini syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik dalam perkataan. Misalnya dia mengucapkan bahwa ada perkataan yang akhirnya membuat Allah murka. Ya, contohnya misalnya apa Bu? Perkataan yang mengatakan adanya Tuhan Bapa, adanya Roh Kudus, yaitu perkataan-perkataan yang Allah membuat Allah murka. Berarti dia masuk ke dalam syirik dalam perkataan. Dan syirik dalam perbuatan, misalnya apa? Misalnya mendatangi dukun, atau misalnya tadi menyembelih sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya mohon maaf, kemarin saya diingatkan oleh Bu Diana. Perkataan apa tuh yang Bu Diana bilang? Hati-hati Bu, kalau misalnya perkataan kita untungnya ada kamu, misal dia lagi di jalan misalnya, terus jatuh, terus oh ya untungnya ada kamu, jadi ada yang nolongin, misal atau gitu misalnya, contohnya Bu.
Atau misalnya apa? Tanpa kamu aku tidak ada apa-apa. Itu semuanya ucapan-ucapan yang tidak benar. Atau misalnya gini, anak kita belajar, anak kita ranking 1. Untungnya ada kamu misalnya yang ngajarin anak saya. Padahal yang memberikan ranking 1, yang mensukseskan anak-anak kita siapa? Allah. Walaupun di situ ada orang mengajari, kalau Allah tidak menghendaki anak kita bisa menyerap pelajaran dengan baik, tidak akan terjadi. Jadi ibu sekarang bahasa apa biasanya untungnya? Untung ada kamu gitu ya. Itu diganti dengan alhamdulillah. Nah, ini ucapan-ucapan yang akhirnya menyeret kepada kesyirikan dalam perkataan. Ya subhanallah. Atau termasuk juga ini syirik subhanallah ibu-ibu, bahwa meyakini langit itu apa yang dulu sempat viral tuh? Minta kepada langit ya? Minta kepada langit begitu ya Bu ya? Kata-kata itu loh. Lagu ya? Apa tuh Bu lagunya Bu? Pernah baca? Mintalah ke langit gitulah ya. Nah, kata-kata seperti itu juga tidak boleh. Dan ini kita harus ajarkan ke anak-anak. Subhanallah. Ibu-ibu yang pada punya anak ABG, itu wajib bagi kita untuk mengajarkan ini. Nah, kalau ada kata-kata yang seperti ini maka itu tidak boleh. Termasuk kita tidak boleh mempercayai zodiak. Ya, dulu ibu-ibu nggak ada kerjaan kan kita apa? Buka koran yang pertama dibaca apa ibu-ibu? Sekarang udah nggak ada ya zodiak ya? Oh masih ada. Terus ibu-ibu lihat, yang anak-anak zaman sekarang mungkin nggak tahu ya zodiak. Ibu-ibu lahirnya bulan apa? Terus nanti kita baca. Ada kayak Aquarius, Taurus, Saturnus. Bukan ya, Saturnus nama. Itulah. Ya kayak gituan. Terus kalau kita percaya tuh Bu, berarti kita sudah masuk dalam meyakini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari syirik. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dijauhkan dari dosa syirik. Doanya sudah saya kasih belum? Udah? Ayo dibaca bareng-bareng kalau sudah. Baca doanya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ibu-ibu coba cek yang sudah amalkan doa ini siapa? Satu orang? Ibu-ibu, saya sudah kasih belum doa ini? Kok yang ngamalin hanya satu? Siapa lagi belum hafal? Sekarang dibuka catatannya, Ibu-ibu yang sebelah sini belum? Ya, saya kasih doanya ya. Baik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, ini doa teman-teman, kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, terkadang ada dosa-dosa yang mana kita itu tidak sadar. Contoh biasanya banyak terjebak ke dalam dosa syirik yang niat itu ibu-ibu harus diwaspadai benar-benar. Subhanallah, kadang ibu-ibu niat kesini ini udah benar. Dari rumah itu niatnya adalah untuk mencari ilmu. Tapi ternyata syaitan di tengah-tengah menggoda kita. Ya, menggoda kita, teman-teman. Kemarin baru kelihatan jeng dari mana aja begini-begini ini. Ujung-ujungnya misalnya kita di tengah-tengah akhirnya bukannya mencari ridho Allah, tapi karena ingin dilihat oleh teman-teman. Dan ini masuk ke dalam syirik yang kadang kita tidak sadari. Ya, Masya Allah. Ada nggak kira-kira begitu? Atau ibu-ibu ini termasuk orang-orang yang nuntut ilmu dari awal sampai akhir ikhlas terus, gitu ya? Masya Allah. Ya, kalau ada yang seperti itu maka yuk kita benahi bersama-sama. Apa Allahumma artinya ibu-ibu? Ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzubika berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala an usyrika bika agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wa ana a'lam, sedangkan saya sadar, saya tahu kalau itu tuh dosa. Ya, kan kadang kita memang sadar, tahu kalau itu dosa, tapi kita melakukannya. Kenapa melakukan ibu-ibu? Nggak enak ke tetangga, nggak enak ke Pak Lurah,
ndak enak kemana lagi? Ke saudara. Padahal kita tahu. Nah itu dosa-dosa seperti itu. Wa astaghfiruka, dan hamba memohon ampunan kepada engkau wahai Rabbku lima la a'lam, yang kita tidak ketahui, yang kita tidak sadari. Ya subhanallah. Ini doa teman-teman dari Rasulullah SAW, dan doa ini sahih. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca doa ini dengan penuh keyakinan, maka Allah akan tolong dirinya agar terhindar dari berbagai macam kesyirikan. Masya Allah. Jadi bekal bagi kita agar kita ingin dijauhkan dari kesyirikan-kesyirikan yang ada di zaman yang penuh dengan fitnah ini, diantaranya adalah memperbanyak berdoa. Begitu ya ibu-ibu ya. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Baik, insya Allah nanti yang kedua ini tentang bab syafaat. Semoga nanti ibu-ibu bisa belajar lebih dalam apa itu syafaat dan pembagiannya, serta definisi-definisi dari pembagian syafaat tersebut. Dan nanti ada pembagian syafaat yang syar'i dan syafaat yang ghairu masyru', yang masyru' dan ghairu masyru'. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar sehingga tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.